Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata kelas remaja sampai dengan senior. Hari ini kita akan belajar di pelajaran yang kelima dengan judul Menjala Jiwa Bagi Kristus. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk memulainya. Bapak, terima kasih untuk pagi ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan di dalam sekolah minggu meskipun masih secara online. Bila Tuhan akan menolong kami, memberkati kami supaya kami boleh mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan pada pagi hari ini. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Engkau, menjadi dewasa dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami serahkan sekolah minggu kami, pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai yang ke-22. Kita akan baca ayat-ayat ini bersama-sama. Matius pasal 4 ayat 18 sampai yang ke-22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi untuk mengawali pelajaran kita hari ini. Ada seorang anak muda yang diminta tolong oleh ketua pemudanya untuk melayani di gerejanya. Tetapi dia menolak dengan alasan jadwal kuliahnya sudah penuh dan juga tugas-tugasnya menumpuk sehingga dia tidak punya waktu lagi untuk melayani Tuhan. Tetapi dia berjanji bahwa pada saat dia bekerja nanti dia akan mulai melayani Tuhan. Kenyataannya pada saat dia sudah bekerja dia kembali menolak untuk melayani dengan alasan pekerjaannya begitu menyita waktu dan perhatiannya. Dia harus lembur, bahkan di hari libur pun dia harus bekerja, ya. Dan akhirnya dia tidak punya waktu untuk melayani Tuhan. Kemudian dia berjanji bahwa dia akan melayani Tuhan nanti kalau saya sudah berkeluarga. Lagi-lagi dia mengingkari janjinya. Pada saat dia sudah berkeluarga, dia memiliki anak, dia disibukkan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya menjadi alasan untuk dia tidak melayani. Bahkan sampai dia lanjut usia, akhirnya dia tidak melayani Tuhan. Oleh karena pada masa lanjutnya dia merasa bahwa cucu-cucunya banyak menyita waktunya, banyak menyita perhatiannya, sehingga tidak ada waktu lagi untuk melayani Tuhan. Banyak dari orang-orang Kristen yang berpikir bahwa sebuah pelayanan bukan sesuatu hal yang penting. Menjadi seorang Kristen yang setia sudah cukup. Tetapi pada pelajaran hari ini kita diingatkan, tidak hanya melayani Tuhan, bahkan mengabarkan Injil adalah suatu hal yang penting yang harus dilakukan setiap orang percaya. Karena Tuhan Yesuslah yang mengajak kita dan mengutus kita untuk melakukan semuanya itu. Seperti bacaan yang kita baca pada hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama untuk dijadikan seorang penjala manusia. Apa sih penjala manusia? Penjala manusia adalah seseorang yang membawa jiwa-jiwa yang butuh keselamatan, yang butuh pembenaran kepada Kristus untuk diselamatkan dan dibenarkan, ya. Mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan kepada semua orang
yang belum mendengar kabar itu, sehingga mereka punya kesempatan untuk menerima keselamatan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana seorang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan ketika Tuhan memanggil kita menjadi orang percaya dan memberikan tugas kepada kita sebagai penjala manusia. Yang pertama yang dapat kita pelajari dari pelajaran hari ini yaitu Tuhan Yesus memerlukan manusia untuk menjadi penjala manusia. Mengapa Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, melibatkan, kita tahu murid Tuhan Yesus ada 12 orang ya, tetapi satu orang pada akhirnya mengkhianati dia. Tapi pada saat itu ada 12 orang yang dia libatkan untuk bekerja bersama-sama. Ini memperlihatkan bahwa pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang besar, yang tidak bisa dilakukan seorang diri. Di dalam sebuah gereja banyak jemaat berpikiran bahwa pengabaran Injil, maju mundurnya gereja itu adalah tanggung jawab gembala sidang, tanggung jawab pendetanya. Kalau kita kembali dalam pelajaran hari ini, pekerjaan Tuhan di suatu gereja, penginjilan di suatu gereja, maju mundurnya pekerjaan Tuhan di suatu gereja bukan hanya tanggung jawab si gembala sidang, tetapi juga tanggung jawab seluruh jemaat di gereja itu. Karena seperti apa yang kita pelajari hari ini, bahwa pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang besar, membutuhkan kerjasama, saling menopang satu dengan yang lainnya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, bekerja bersama-sama bergandengan tangan. Maka hasil yang bisa kita peroleh akan lebih baik, ya, akan lebih cepat, ya. Berbeda kalau hanya seorang sendiri yang berjuang dengan begitu banyak pelayanan pekerjaan Tuhan yang harus dilakukan. Maka akan kasihan sekali orang itu ya, sendiri mengerjakan begitu banyak pekerjaan ya Tuhan yang dipercayakan di gereja kita. Oleh karena itu Tuhan melibatkan orang-orang yang dia pilih, yang dia panggil untuk bekerja bersama-sama menjadi penjala manusia. Dulunya murid-murid yang dia panggil yaitu Petrus dan juga Andreas dan Zebedeus serta Yohanes adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan menjadi penjala ikan, ya. Yang dulunya mereka mengumpulkan ikan untuk dijual, tetapi Tuhan memanggil mereka untuk mengumpulkan manusia-manusia, jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan untuk diberikan berita baik, berita keselamatan, sehingga mereka punya kesempatan untuk menerima keselamatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ilustrasi kita tadi bahwa orang-orang banyak menolak pelayanan, menolak untuk bekerja di dalam pekerjaan Tuhan di sebuah gereja oleh karena kesibukan. Tapi kalau kita lihat di dalam pembacaan kita bahwa orang-orang yang dipanggil Tuhan adalah orang-orang yang bekerja, bukan orang-orang yang menganggur, tidak melakukan apa-apa, tetapi mereka adalah orang-orang yang sibuk, ya. Jadi bersyukurlah bagi kita semuanya yang memiliki kesibukan di dalam pekerjaan kita, di dalam mungkin keluar kuliah kita atau sekolah kita, atau kesibukan di dalam rumah tangga kita, tetapi Tuhan masih memanggil kita untuk melayani Dia, untuk mengabarkan Injil, ya, menjadi penjala-penjala manusia. Bersyukurlah karena Tuhan selalu memilih orang-orang yang bekerja. Kalau kita melihat murid-murid Tuhan Yesus, ke-12 muridnya, kita lihat bagaimana mereka adalah orang-orang yang bekerja. Di tengah kesibukan mereka, Tuhan memanggil mereka. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita menyangkali itu, ya. Ketika kita sudah mulai sibuk, mulai banyak kegiatan atau hal-hal yang kita kerjakan di luar gereja, mungkin di dalam pekerjaan, di dalam sekolah kita, studi kita, atau di rumah tangga kita, ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia,
kita menolak, Tuhan saya sudah cukup sibuk, sudah cukup capek di rumah, sudah cukup sibuk, sudah cukup capek di sekolah saya atau di kampus saya, ya. Saya sudah cukup sibuk, sudah cukup capek di pekerjaan saya. Jadi biarkan saya beristirahat Tuhan. Ada orang-orang lain yang bisa melayani Tuhan, yang tidak sesibuk saya, ya. Tuhan memanggil setiap orang untuk melayani Dia, mempercayakan pekerjaan Tuhan bagi setiap orang dengan porsi masing-masing, dengan bagian masing-masing, ya. Dan setiap orang yang dipilihnya adalah bukan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya kegiatan, tidak punya kesibukan, tetapi orang-orang yang bekerja, orang-orang yang sibuk, orang-orang yang melakukan banyak hal. Tinggal apakah kita mau menyambut panggilan Tuhan untuk melayani Dia, menyambut panggilan Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Ingat Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Tuhan di gereja kita masing-masing adalah pekerjaan yang besar, membutuhkan kerjasama, saling menguatkan, saling menopang. Ketika di kelas kami ada seseorang yang minta didoakan karena ada suami atau anak, ada keluarga yang ingin dimenangkan, kami mengambil bagian kami masing-masing. Kami bekerja sama. Setiap hari Minggu ketika kami bersekolah minggu di gereja, masih secara onsite pada waktu itu, kami mendoakan orang tersebut. Bagian kami pada saat itu adalah berdoa bersama-sama. Tetapi ada bagian dari salah satu dari murid kelas kami yang adalah keluarganya, dia membawa orang itu untuk ke gereja, ya. Ketika datang ke gereja, ada bagian salah seorang murid lagi untuk menyambut, ya. Dan itu dilakukan secara bersama-sama, tidak bisa melakukan sendiri-sendiri, ya. Kami bekerja sama dan pada akhirnya kami mengucap syukur ketika satu jiwa boleh dimenangkan. Itu adalah berkat daripada Tuhan, menjadi sukacita bagi kelas kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah pekerjaan Tuhan. Tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi secara bersama-sama. Karena Tuhan pun memerlukan orang-orang yang Dia pilih, yang Dia percaya untuk bisa bekerja bersama-sama. Jadi, berbahagialah kita, bersyukurlah kita ketika Tuhan mempercayakan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui gereja kita. Jangan menolak, tetapi mari kita lakukan dengan penuh sukacita, karena Tuhan mempercayakan pekerjaan itu bagi kita, memilih kita, dan itu menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Tuhan memerlukan manusia menjadi penjala manusia, karena pekerjaan Tuhan besar dan membutuhkan banyak orang untuk bekerja bersama-sama. Hal yang kedua adalah Tuhan Yesus memerlukan penjala manusia sekarang juga. Kalau kita lihat tadi di ayat 20, bahwa ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, murid-muridnya tidak berkata, sebentar Tuhan, saya berdoa dulu, atau saya istilahnya pamit dulu kepada, atau bertanya dulu kepada keluarga saya, ya. Pada saat itu kita tahu bahwa Petrus memiliki keluarga, ya, memiliki istri dan anak-anaknya. Dia tidak mengatakan, sebentar Tuhan, saya harus menyelesaikan ini, sebentar Tuhan, saya melakukan ini. Tidak, tetapi mereka langsung meletakkan jalan mereka dan mereka mengikut Tuhan Yesus Kristus, ya. Banyak dari kita ketika ditawarin pelayanan, ditawarin untuk bekerja di rumah Tuhan, dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa kita lakukan sebenarnya, tetapi kita kadang-kala beralasan, sebentar ya, saya doakan dulu, ya. Kalau kita lihat bahwa yang memanggil kita, yang mempercayakan pekerjaan itu bagi kita adalah Tuhan sendiri. Mengapa kita harus berdoa dulu dan bertanya, Tuhan, saya mau melayani di sini, gitu ya. Boleh tidak ya? Sesuatu hal yang lucu, ya. Karena Tuhan yang memanggil kita, yang mempercayakan pekerjaan itu, tetapi kita bertanya kembali, ya. Seakan-akan meragukan bahwa
pilihan Tuhan itu salah gitu ya. Kita tahu bahwa pilihan Tuhan itu nggak pernah salah. Dia Tuhan Allah kita yang berkuasa, Tuhan Allah kita yang maha tahu, yang bisa memampukan setiap orang, dan dia selalu benar di dalam pilihannya. Oleh karena itu ketika kita ditawarin pelayanan, kita diminta tolong untuk melayani Tuhan, jangan menjawab atau beralasan bahwa akan mendoakan dulu. Tetapi mari kita katakan bahwa oke, saya lakukan ini, dan apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan mampukan kita. Ketika kita sungguh-sungguh dan kita mau dipakai oleh Tuhan, saya yakin percaya Tuhan akan mampukan. Tuhan lebih senang orang-orang yang merasa tidak mampu tetapi mau, daripada mampu tetapi tidak mau. Mengapa saya bilang seperti itu? Buat apa seseorang yang mampu tetapi tidak mau melakukannya? Lebih baik orang yang tidak mampu tetapi dengan kerja keras, dengan kesungguhan dan kemauannya dia mau melakukannya. Ketika dia mau melakukannya, maka dia akan terus memperbaiki dirinya, terus mempersiapkan dirinya. Belajar ini, belajar itu, melakukan ini, melakukan itu untuk menambah kemampuannya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berbeda ketika seseorang yang mampu tetapi tidak mau, ya sudah, tidak akan menjadi apa-apa. Tetapi ketika kita tidak mampu dan kita merasa sebenarnya bukan bidang saya, tetapi saya mau mencoba. Saya mau Tuhan pakai saya di bidang ini. Tuhan mampukan saya. Maka kita akan mau belajar. Kita akan mau dididik. Kita akan mau mempersiapkan diri kita. Dan Tuhan akan memperlengkapi kita hari demi hari. Jadi ketika Tuhan memanggil kita, mari kita menjawab dengan segera. Karena Tuhan membutuhkan penjala-penjala manusia sekarang juga, bukan nanti. Mengapa bukan nanti? Karena kadang kesempatan tidak datang 2 kali. Mungkin saat ini kita masih sehat, masih kuat, bahkan masih bisa menghirup udara ini, bisa beraktivitas dengan baik. Kita tidak tahu esok hari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, dan kita menolak pada saat ini, ternyata esok harinya kita tiba-tiba sakit atau bahkan kita dipanggil oleh Tuhan, maka tidak ada kesempatan lagi untuk melayani Dia. Jangan sampai kita menyesal akan keputusan kita hari ini dengan menolak pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Menolak Tuhan memakai kita sebagai penjala-penjala manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari ketika Tuhan mempercayakan suatu hal di dalam kehidupan kita, suatu pelayanan di gereja kita, mari kita siap untuk menyambut pelayanan itu dan melakukannya di dalam gereja kita. Nah, hal yang ketiga yang bisa kita pelajari pada hari ini adalah Tuhan Yesus memerlukan penjala manusia dan yang rela berkorban. Ketika kita melayani Tuhan, kita harus bayar harga. Kalau kita lihat tadi bahwa Petrus, dia harus meninggalkan istri dan anak-anaknya, ya. Lalu Yohanes dan juga saudaranya, ya, bahwa mereka berdua, Yakobus dan juga Yohanes saudaranya, mereka juga meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan ayahnya yang pada saat itu sedang menjala bersama mereka, ya. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Mungkin kita harus mengorbankan tenaga, mungkin kita harus mengorbankan waktu kita, ya. Mungkin kita harus mengorbankan harta kita ketika kita melayani Tuhan. Tetapi yakinlah setiap pengorbanan kita, setiap apa yang kita lakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus, semuanya tidak menjadi sia-sia. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang tidak mau berhutang kepada anak-anaknya. Ketika kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, kita
mengorbankan waktu kita, tenaga kita, harta kita, maka Tuhan akan memperhitungkan itu di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang selalu melihat apa yang dikerjakan anak-anaknya yang setia. Dia tidak pernah berhutang. Dia akan gantikan semuanya itu dengan segala sesuatu yang lebih daripada yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Itulah Tuhan kita. Oleh karena itu, jangan khawatir, jangan takut ketika kita melayani Tuhan dan kita harus mungkin pulang malam, atau mungkin kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui harta kita sehingga kita mengorbankan hal-hal yang menjadi kesenangan kita. Kita tidak perlu khawatir, ya. Tuhan akan menggantikan semuanya itu. Seperti yang terdapat di dalam Markus pasal 10 ayat 29 sampai yang ke-30. Di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tuhan janjikan itu. Pada saat ini juga dia, orang-orang yang setia, orang-orang yang mau berkorban untuk melayani Tuhan akan menerima kembali 100 kali lipat dari apa yang sudah dia korbankan. Kita perlu mengamini itu. Bagaimana kita bisa membuktikan janji Tuhan itu? Dengan melakukannya. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita tidak akan merasakan janji Tuhan itu. Dan yang terbesar yang boleh kita terima dari upah semuanya itu adalah kita memperoleh hidup yang kekal. Ketika kita merespon panggilan Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita akan bergerak untuk melayani Tuhan. Roh Kudus yang dalam hati kita akan mendorong kita untuk bekerja di ladang Tuhan. Itulah yang terjadi, dan ketika semuanya itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ada upah-upah yang kita terima. Berkat-berkat secara dunia ini maupun berkat-berkat nanti di kehidupan kekal kita. Ingin membuktikannya Bapak Ibu Saudara? Lakukan pekerjaan Tuhan. Lakukan pelayanan Bapak Ibu Saudara di gereja kita. Mari kita semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang siap dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Entah itu melayani di dalam ibadah, entah itu melayani dalam sekolah minggu, entah itu melayani di persekutuan-persekutuan, melayani untuk pekabaran Injil, apapun pelayanan itu, ya. Terlebih lagi ketika kita memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain. Lakukan dengan setia, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, yang mempercayakan pekerjaan itu akan memberikan upah yang sepadan dengan apa yang kita lakukan dengan setia. Itu pembelajaran kita hari ini. Biarlah semuanya itu boleh terus mendorong kita untuk bekerja lebih giat lagi sebagai murid-murid Tuhan yang mengikut Dia. Allah kita yang bekerja, maka kita adalah anak-anaknya juga harus bekerja. Tidak hanya di rumah tangga kita, di sekolah kita, di kampus kita, di pekerjaan kita, tetapi juga kita bekerja di rumah Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai penjala-penjala manusia. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami bahwa ketika kami melayani Tuhan, kami tahu apa yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia, tetapi Engkau memperhitungkan itu dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah kami yang tidak pernah berhutang, Engkau akan menggantikan semua yang kami korbankan untuk kami melayani Engkau. Tuhan akan gantikan secara luar biasa. Dan segala sesuatu yang tidak kami pikirkan dan kami bayangkan, Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami ketika kami ditawarin pelayanan, tetapi kami mulai berdalih, beralasan, dan menolak pelayanan itu. Tetapi biarlah Engkau mengajar kami untuk siap, selalu siap sedia melayani Engkau. Dimanapun Tuhan menempatkan kami,
Dan dimana apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami boleh melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Dan semuanya kami serahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran hari ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan segala sesuatunya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.